Globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian globalisasi. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. 3. Menganalisa dampak globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Pengertian globalisasi yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. 1. Bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi ada 5, yaitu 1. Globalisasi bidang budaya. 2. Globalisasi bidang komunikasi. 3. Globalisasi bidang ekonomi. 4. Globalisasi bidang iptek. 5. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya, bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Contoh lainnya yaitu masyarakat yang ikut memakan makanan dari luar negeri seperti sushi, KFC, McD, dan berbagai makanan dan minuman brand luar negeri. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu yang cepat. Hal tersebut juga ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perkembangan perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contohnya yaitu adanya beragam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok menjadi sarana pertukaran informasi. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi yaitu belanja online dari luar negeri hanya dengan menggunakan handphone. Yang kedua, beroperasinya suatu perusahaan di lebih satu negara seperti KFC atau Pepsi, pemasarannya tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Globalisasi bidang iptek. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Contohnya, adanya pesawat terbang yang menjadi moda transportasi udara, adanya layanan transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya. Bermunculan HP, internet, laptop, komputer, dan lainnya. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi di bidang transportasi adalah transformasi yang meliputi perubahan konsep, ruang, dan waktu dalam kehidupan manusia di bidang transportasi. Dengan adanya globalisasi di bidang transportasi, maka saat ini terjadi kemudahan dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain walaupun jaraknya sangat jauh. Contoh globalisasi bidang transportasi, adanya mobil dan motor listrik sebagai bentuk perkembangan dari tenaga bensin. Perkembangan angkutan umum kereta, contohnya seperti MRT, LRT, dan KRL. Adanya alat transportasi yang murah dan irit seperti mobil low cost, green car, dan motor injeksi. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
Efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan tepat. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian suatu negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Komunikasi tidak terpengaruh jarak dan waktu. Pesan yang disampaikan dapat diterima dengan cepat karena kecanggihan alat komunikasi modern yang difasilitasi internet. Dengan semakin cepatnya pengiriman dan penerimaan pesan, semakin mudah pula komunikasi dilakukan. Kembangnya dunia pariwisata. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Tendensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Ekonomi adalah perbedaan tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesengkagan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai bentuk tindakan yang melanggar norma secara hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih yang dapat kita temukan. Pencemaran lingkungan. Berbagai kemudahan yang dirasakan manusia karena globalisasi juga memberikan dampak pada terjadinya kerusakan lingkungan. Pencemaran ini dapat dikategorikan pada pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya kondisi lingkungan akibat dari kegiatan manusia atau proses alam sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Contohnya adalah pencemaran udara yang ditimbulkan karena asap kendaraan bermotor dan pabrik. Pencemaran air oleh limbah rumah tangga dan industri. Pencemaran tanah oleh penggunaan pupuk kimia. Dampak negatif globalisasi. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Sikap individualisme merupakan perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Kurangnya sosialisasi antar masyarakat sehingga menyebabkan setiap orang bergerak secara individualisme.
Selain itu, kepedulian terhadap sesama juga sudah semakin hilang. Dalam kebiasaan masyarakat, perilaku gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia perlahan mulai luntur digerus perkembangan zaman.